Sebuah ejekan terhadap iman, parodi perjamuan terakhir. Olimpiade Paris tahun 2024 menjanjikan perayaan olahraga dan persatuan internasional. Namun, upacara pembukaannya justru memicu badai kontroversi. Akar dari skandal ini adalah sebuah segmen yang sangat menyinggung parodi vulgar dari lukisan Leonardo da Vinci, Perjamuan Terakhir. Tindakan penistaan ini mengirimkan gelombang kejut ke seluruh komunitas Kristen. Para penonton yang marah meluapkan kekesalan mereka di media sosial, menggunakan tagar seperti Malu Paris dan Hormati Kristen. Para pemimpin agama mengecam pertunjukan itu sebagai penghujatan dan menuntut permintaan maaf. Apakah ini hanya upaya humor yang tidak berbahaya, atau serangan terencana terhadap nilai-nilai agama? Bagi jutaan umat Kristen, jawabannya jelas. Ini adalah serangan langsung terhadap iman mereka. Reaksi keras terhadap parodi perjamuan terakhir datang dengan cepat dan keras. Organisasi-organisasi Kristen di seluruh dunia mengutuk pertunjukan tersebut, menuduh Prancis mempromosikan kebencian agama. Suara-suara konservatif terkemuka ikut serta dalam kecaman tersebut. Mereka menuduh pemerintah Prancis munafik, menunjukkan hukum Prancis yang ketat terhadap penistaan agama, sementara tampaknya menoleransi ejekan terhadap agama Kristen. Media sosial menjadi medan pertempuran untuk sudut pandang yang berlawanan. Perdebatan dengan cepat memanas, dengan tuduhan kefanatikan dan intoleransi dilontarkan dari kedua belah pihak. Agenda jahat Macron. Di pusat kontroversi ini berdiri Presiden Prancis Emmanuel Macron. Banyak yang percaya tindakan Macron agenda jahat. Mereka menunjuk pada dukungan terbukanya terhadap parodi perjamuan terakhir sebagai bukti kesetiaannya yang sebenarnya, satanisme. Sejarah Macron penuh dengan aktivitas yang mencurigakan. Kebijakan-kebijakannya, mulai dari mempromosikan ideologi LGBTQ+, hingga hubungan dekatnya dengan organisasi globalis, selaras dengan agenda setan untuk merusak nilai-nilai tradisional dan menghancurkan agama Kristen. Buktinya sudah sangat jelas. Tindakan Macron bukanlah tindakan seorang pemimpin yang menghormati kebebasan beragama, tetapi seorang pria yang dirasuki oleh kekuatan jahat. Dunia harus menyadari kebenaran tentang Macron dan agenda setannya sebelum terlambat. Kebebasan versus rasa hormat. Parodi perjamuan terakhir telah memicu perdebatan sengit tentang keseimbangan yang rapuh antara kebebasan berekspresi dan rasa hormat terhadap agama. Sementara beberapa orang berpendapat bahwa pertunjukan itu adalah bentuk ekspresi artistik yang sah, yang lain memandangnya sebagai serangan terang-terangan terhadap agama Kristen. Kontroversi ini telah mengungkap perpecahan yang mendalam dalam masyarakat, dengan mereka yang memprioritaskan kebebasan berekspresi absolut, berbenturan dengan mereka yang percaya bahwa kebebasan semacam itu harus dibatasi ketika melanggar keyakinan dan nilai-nilai orang lain. Ketegangan ini semakin rumit oleh sejarah agama dan sekularisme yang kompleks di Prancis. Sementara para pendukung laicite berpendapat bahwa hal itu penting untuk memastikan netralitas agama, para kritikus berpendapat bahwa hal itu telah digunakan untuk menekan ekspresi agama. Parodi perjamuan terakhir telah menjadi titik api untuk ketegangan ini, dengan kedua belah pihak saling menuduh intoleransi dan ekstremisme. Perdebatan tentang parodi perjamuan terakhir pada akhirnya adalah perdebatan tentang masyarakat, seperti apa yang ingin kita tinggali. Bagian 5, Panggung Global, Seruan untuk Kerukunan Antarumat Beragama. Kontroversi seputar parodi perjamuan terakhir di Olimpiade Paris bukanlah insiden yang terisolasi. Ini mencerminkan tren global yang lebih luas dari meningkatnya intoleransi agama dan semakin pinggirkannya agama Kristen di ruang publik. Olimpiade, dengan pesan persatuan dan rasa hormat internasional, seharusnya menjadi platform untuk mempromosikan pemahaman dan toleransi antar budaya dan agama yang berbeda. Namun, parodi perjamuan terakhir menunjukkan bagaimana cita-cita mulia ini dapat dirusak oleh kurangnya kepekaan dan rasa hormat terhadap keyakinan agama orang lain. Insiden ini menjadi pengingat keras akan pentingnya dialog antaragama dan perlunya mendorong iklim saling menghormati dan memahami di dunia yang semakin beragam. Ini menyoroti tanggung jawab mereka yang berada dalam posisi kekuasaan dan pengaruh untuk mempromosikan toleransi dan pengertian. Cara kita menanggapi insiden seperti parodi perjamuan terakhir akan menentukan apakah kita bergerak menuju masa depan dengan keharmonisan antaragama yang lebih besar, atau masa depan yang ditandai oleh perpecahan dan konflik.